Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum dengan mata kuliah Biokimia Dasar dengan judul praktikum yaitu penentuan kadar vitamin C. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Mutiara Anissa, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mardi, yang kedua Mailina Dwi Lestari, dan Mifa Hemalia Vika. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul penentuan kadar vitamin C yang akan disampaikan materi pertama oleh Mailina. Kepada Mailina dipersilakan. Adapun materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan kami, yang pertama adalah tujuan, waktu dan tempat, teori dasar, alat dan bahan, prosedur kerja, pengamatan, perhitungan, pembahasan, kesimpulan, dan lampiran. Untuk tujuan, waktu dan tempat, dan teori dasar akan saya bacakan sendiri. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa dapat membuat reagen untuk penentuan kadar vitamin C, menggunakan alat titrasi untuk penentuan kadar vitamin C, mengumpulkan, menganalisa data, dan menuliskan kesimpulan, mengkomunikasikan hasil percobaan, serta menentukan kadar vitamin C dari berbagai jenis bahan makanan ataupun buah-buahan. Waktu dan tempat praktikum yang kami kerjakan yaitu pada hari Jumat 3 Maret 2023 dengan pukul 7 pagi sampai 9.40 waktu Indonesia Barat dengan berada di Laboratorium Biokimia jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Dan dengan teori dasarnya yaitu vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, vitamin yang larut dalam minyak dan lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin C dapat ditentukan dengan titrasi dan spektrofotometer. Vitamin C mudah teroksidasi dengan udara dan cahaya. Sumber vitamin C dari sayuran dan buah-buahan. Vitamin C juga berfungsi sebagai pembentukan kolagen dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C mengakibatkan sariawan, gangguan syaraf, gusi berdarah, anemia, dan kulit kasar. Kelebihan vitamin C juga dapat membuat diare serta batu ginjal. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Mailina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mardi. Kepada Mardi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Pertama, alat, yakni Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk meletakkan filtrat yang diperoleh untuk mencampurkan zat. Yang kedua, pipet takar, yang berfungsi untuk mengukur volume larutan, memindahkan larutan berdasarkan sesuai volumenya. Yang ketiga, yaitu labu takar. Labu takar ini berfungsi untuk mengukur jumlah zat untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya yaitu corong kaca. Corong kaca ini untuk membantu memanaskan cairan ke dalam satu tempat. Selanjutnya yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik ini berfungsi sebagai menimbang bahan yang akan digunakan. Selanjutnya buret. Buret berfungsi sebagai mengukur volume yang akan divariasikan pada saat titrasi. Selanjutnya botol semprot. Botol semprot berfungsi sebagai wadah atau penyimpanan aqueduct yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu lumpang. Lumpang ini berfungsi untuk menghaluskan bahan yang digunakan, yaitu jeruk. Selanjutnya kertas saring. Kertas saring ini berfungsi sebagai untuk menyaring bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kapas. Kapas ini berfungsi sebagai menyaring filtrat yang akan diperoleh. Adapun bahan yang digunakan itu sampel yang kami gunakan yaitu jeruk. Jeruk ini yang mengandung vitamin C. Selanjutnya yaitu larutan kanji 1%.
yang berfungsi sebagai indikator untuk melihat titik akhir dari titrasi. Selanjutnya, larutan yodium 0,01 normalitas berfungsi sebagai titran pada saat titrasi. Dan yang terakhir itu Aquades, berfungsi sebagai pelarut. Adapun skema kerja yang akan dilakukan pada saat praktikum yaitu yang pertama kita menghaluskan sampel sampai menjadi seluri, lalu menimbangnya sebanyak 10 gram seluri tersebut. Lalu diencerkan dengan labu ukur 100 mili sampai tanda batas. Lalu menyaring filtrat menggunakan kapas ke dalam Erlenmeyer 10 mili. Lalu menambahkan larutan kanji 1%. Lalu kita titrasi sampai timbul warna biru kehitaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mardi. Selanjutnya, pengamatan dan perhitungan yang akan saya sampaikan sendiri. Pada percobaan kali ini, sampel yang digunakan yaitu sampel jeruk dengan volume titrasi pertama yaitu 1,1 ml, volume titrasi kedua yaitu 1,1 ml, dan volume titrasi ketiga 1 ml. Dengan volume rata-rata titrasi pada percobaan ini yaitu 1,06 ml. Selanjutnya untuk perhitungan, konsentrasi iot yang didapat yaitu 0,01 normal, volume rata-rata titrasi yaitu 1,1 ml, dan pengenceran dengan rumus V1M1 sama dengan V2M2, yaitu M1-nya didapat 0,00106. Titrasi pertama yaitu volume iot yang terpakai 1,1 ml dengan persen kadar yang didapat 0,986%. Volume titrasi kedua yaitu yang dipakai yaitu 1,1 ml dan persen kadar vitamin C yang terdapat pada titrasi kedua 0,986%. Selanjutnya titrasi ketiga dengan volume iot yang terpakai 1 ml didapatkan persen kadar vitamin C dalam jeruk yaitu 0,88%. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke Mifa Hemalia Vika. Kepada Mifa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan dengan judul penentuan kadar vitamin C. Vitamin C disebut juga sebagai asam askorbat, merupakan vitamin yang larut di dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil, tetapi di dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara, atau disebut dengan oksidasi, terutama apabila terkena panas. Vitamin C salah satu vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin C mempunyai sifat sebagai antioksidan yang dapat melindungi molekul-molekul yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Vitamin C mempunyai peranan yang penting bagi tubuh, yaitu seperti sintesis kolagen. Pada percobaan penentuan kadar vitamin C, kami menggunakan sampel berupa jeruk, di mana dengan prinsip kerja adalah dengan titrasi iodimetri atau titrasi langsung, di mana I2 digunakan sebagai titran yang sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C. Sedangkan sampel vitamin C sebagai titrat yang merupakan reduktor atau bereaksi produksi yang cukup kuat dititrasi secara langsung dengan menggunakan larutan I2 atau larutan iodium. Pada titrasi iodimetri ini, menggunakan kanji atau amilum sebagai indikator yang ditambahkan pada awal penitranan. Maka dari itu, dapat ditentukan kadar vitamin C yang terdapat pada sampel yang kita gunakan. Percobaan ini diawali dengan mengekstrak buah sampel menjadi seluri, dengan cara menimbang 10 gram seluri buah jeruk, kemudian dilarutkan dengan 100 ml air. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kapas agar mendapatkan filtratnya saja, dan residu tinggal di kapas. Di sini tidak menggunakan kertas saring, karena kertas saring memiliki pori-pori yang besar, sehingga proses penyaringan tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan filtrat. Setelah proses penyaringan, maka diambil 10 ml untuk duplo masing-masing sampel.
Pada proses titrasi, digunakan kantong plastik hitam yang bertujuan agar vitamin C pada sampel tidak rusak karena teroksidasi oleh cahaya panas. Karena di dalam bentuk larutan vitamin C dapat rusak. Titik akhir titrasi dapat dilihat dengan adanya perubahan warna larutan dari berwarna putih pudar atau putih keruh menjadi biru kehitaman pada sampel jeruk. Biru kehitaman ini terbentuk karena kanji atau amilum dapat membentuk suatu kompleks dengan iodin. Meskipun konsentrasi iodin yang digunakan kecil dan molekul iod akan terikat kuat pada permukaan amilum. Indikator kanji yang digunakan harus selalu dalam keadaan segar dan baru karena larutan kanji mudah terurai oleh bakteri. Karena itu, pada awal percobaan ini dibuat larutan kanji yang baru dengan 0,5 gram kanji dilarutkan dengan 50 ml air. Selanjutnya, kanji tersebut kemudian dipanaskan. Karena menggunakan metode titrasi iodimetri, sehingga penambahan kanji di awal tidak akan mengoksidasi I2 dalam larutan. Reaksi iodin atau I2 dengan vitamin C akan membentuk ikatan dengan atom C nomor 2 dan 3 sehingga ikatan rangkap hilang. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada slide pada gambar. Reaksi pembentukan warna biru kehitaman karena reaksi kanji amilum dengan iodin. Reaksi bisa dilihat pada slide. Maka setelah proses titrasi dilakukan, didapatkan volume iodin yang terpakai untuk titrasi jeruk adalah sebanyak 1,1 mili. Maka dapat ditentukan kadar vitamin C pada sampel. Dengan titrasi pertama, didapatkan kadar vitamin C sebesar 0,968 mg per gram. Kemudian pada titrasi kedua atau titrasi duplo didapatkan kadar vitamin C sebesar 0,968 mg per gram. Dan pada titrasi ketiga atau triplo didapatkan kadar vitamin C pada jeruk yaitu 0,88 mg per gram. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mifa. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan. Kesimpulan dari percobaan penentuan kadar vitamin C yang kelompok kami lakukan yaitu vitamin C disebut sebagai asam askorbat yang merupakan vitamin yang mudah larut dalam air. Vitamin C dalam bentuk larutan mudah rusak dan mengalami oksidasi karena terkena panas. Prinsip kerja pada percobaan yang kami lakukan yaitu titrasi iodimetri, di mana titrasi langsung yang menggunakan larutan I2 sebagai titeran. Selanjutnya larutan kanji atau amilum sebagai indikator untuk menentukan titik akhir titrasi, di mana titik akhir titrasi ini ditandai dengan adanya perubahan warna pada Erlenmeyer berisi sampel. Selanjutnya kadar vitamin C pada jeruk yang kami lakukan yaitu dengan tiga kali titrasi. Titrasi pertama 1 dan 2 dengan 0,968 mg per gram dan titrasi ketiga 0,88 mg per gram. Hanya itulah hasil presentasi dari kelompok kami dan terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.